Mari bersama-sama kita membacakan kebenaran firman Tuhan siang hari ini yang akan mendasari akan firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama pada siang hari ini. Kita akan bukakan Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Kita akan perhatikan ayat 10, 11, dan 12. Perhatikan ayatnya yang ke-10, 11, dan 12 dari Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Sudah dapat semuanya? Mari kita bersama-sama membaca. Dan Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Kita akan baca bersama-sama secara serentak 3 ayat ini. 1, 2, 3. Barang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita akan perhatikan ayatnya yang ke-10, dan mungkin ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita, tetapi siang hari ini kita akan belajar bersama-sama akan ayat yang ke-10 ini. Saya akan bacakan pelan-pelan, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini mungkin kita sudah hafal seperti yang saya katakan tadi. Dan mungkin kita anggap sepele. Karena kita sudah hafal sehingga hal yang penting, hal yang sangat penting perlu kita perhatikan itu kita abaikan. Saya teringat pada saat saya masih menjadi mahasiswa Teologi Aletheia Lawang. Waktu itu saya praktek di Pos PI Sidoarjo. Bapak Ibu, kalau hari Sabtu dan Minggu, jadi Sabtu selesai latihan paduan suara, pasti kami mahasiswa kabur ke tempat ladang pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Dan waktu itu saya berdua dengan teman saya yang sekarang ada di Cilengsi atau Cibinong itu namanya. Kami berdua ke sana, kami membuka satu pos PI yang sekarang sudah berdiri dengan megah dan besar, yaitu Pos PI Sidoarjo. Bapak Ibu, waktu kami memulai pelayanan tersebut, kami hanya sewa satu tempat yang kecil. Karena belum ada jemaat, jadi kami nggak berani sewa tempat yang besar. Dan waktu itu sebuah toko, dia punya rumah tingkat dan atasnya itu kecil, hanya satu kamar dan satu ruangan yang biasa sama mereka itu dipakai untuk ngobrol, untuk nonton TV, dan itu yang kami pakai, kami sewa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami berdua itu kalau pergi ke sana hanya 1 minggu sekali, karena hanya Sabtu dan Minggu. Dan hari Sabtu tidak ada kegiatan, karena kami datang, lalu kami jalan-jalan bukan berarti keliling kota Sidoarjo saja, tapi kami cari mangsa, siapa yang bisa kami tangkap untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan
itu kami lakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Waktu kami sudah mendapatkan jemaat, waktu itu nggak langsung banyak ya, 5, lalu tambah lagi begitu. Dan waktu kami masih kecil, masih 5 keluarga, itu pun 5 keluarga yang datang itu encim-encim ya, emak-emak begitu. Dan ada satu ibu yang mereka memang sudah tidak punya suami karena suaminya meninggal. Jadi Bapak Ibu, awal-awal kalau kami datang ke tempat kontrakan tersebut, kami pasti bersih-bersih rumah tersebut karena nggak dipakai sama yang punya rumah. Karena mereka hanya buka toko saja, lalu mereka pulang ke rumahnya sendiri, ditutup toko itu. Nah, akhirnya karena kami sudah ada beberapa jemaat, kalau kami datang, kami kaget, kok tempat ini sudah bersih, tempat ini sudah beres gitu. Sampai teman saya itu tangannya itu, jarinya itu sampai begini. Dia gini-gini kan di kursi atau di lantai. Dia gini, Lin, udah bersih loh, gak ada debunya. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan 1 minggu. Dan di daerah Sidoarjo itu panas. Dan di atas itu bisa debu, bisa masuk gitu ya. Karena kalau kami datang gak usah dibeginikan, udah kelihatan di kursi itu bercak putih-putih gitu ya. Dan kami cari tahu siapa sih yang membersihkan ini. Gak mungkin Cik yang punya toko ini, karena dia aja di tokonya sudah sibuk dan dia apa-apa ada pembantunya gitu. Lama-lama kami cari tahu siapa ya. Dan kita perhatikan kalau hari Minggu ibadah, dia ini datang lebih awal. Jadi kami belum mandi, kami belum apa, dia sudah datang. Dan kalau datang dia nggak banyak ngomong dan nggak banyak bertanya. Dia langsung cari sapu, dia langsung cari pel-pelan, sapu bersih, disusun kursi. Dia nggak lama duduk, diam gitu sambil kipas-kipas karena tempatnya itu nggak ada kipasnya, nggak ada apa, jadi dia kipas-kipas. Dan satu hari dia punya ide. Dia beli kipas yang dari bambu itu, ditaruh di kursi satu. Akhirnya lama-lama saya bertanya, saya bilang, Cik, kenapa sih kalau ke gereja mesti datang lebih awal dan mesti sapu-sapu? Dia katakan apa? Gak apa-apa loh, ini yang memang Tuhan kasih dalam diri saya. Maka saya harus belajar setia untuk pegang sapu ini dan pel-pelan ini untuk membersihkan tempat ini. Dalam hati saya, mungkin ini masih kecil karena hanya 1 ruangan. Dan satu saat memang kami terus berkembang, akhirnya sama Gereja Hosiana Surabaya itu dibelikan 1 tempat dan sudah lumayan besar. Saya bilang sama teman saya, siap-siap kita akan nyapu, ngepel sendiri karena tempatnya sudah gede. Ternyata tidak. Walaupun tempatnya sudah gede, sudah berubah, dia tetap datang lebih awal. Hanya untuk apa? Nyapu. Akhirnya teman saya waktu ibadah ucapan syukur karena tempatnya yang baru, besar dan jemaat juga sudah berkembang. Dia katakan, siapa di antara kita, termasuk saya dan teman saya yang setia dalam melayani Tuhan? Bapak Ibu, apa jawaban dari jemaat? Bukan kami yang ditunjuk. Yang setiap kali saya gantian dengan teman saya, kalau saya memimpin pujian, berarti teman saya yang firman Tuhan. Kalau dia yang memimpin pujian, berarti saya yang memimpin pujian. Tidak, tapi semua jemaat tunjuk kepada ibu tadi yang datang lebih awal hanya nyapu-nyapu.
ngelap. Pokoknya semua dibereskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali berpikir bahwa hal yang penting di dalam kehidupan kita ini adalah hal-hal yang besar. Kita semuanya sama pemikiran kita. Kita pingin jabatan yang besar, kita pingin pelayanan kita yang besar, kita pingin usaha kita besar, kita pingin berkat yang kita terima itu besar. Bapak Ibu, itu semua tidak salah. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita untuk semua hal-hal yang besar itu tadi, gak salah. Tetapi yang menjadi masalahnya itu bukan pada keinginan kita yang besar. Tetapi pada apa? Pada sikap kita terhadap hal-hal yang kecil. Kenapa? Seringkali justru hal yang kecil inilah kita sepelekan. Kita remehkan di dalam hidup kita. Contoh, kita berkata jujur. Di dalam hal yang kecil, dianggap itu biasa saja. Kita menyapa sesama kita. Dengan terima tamu di sana, kasih salam senyum. Itu biasa. Kita setia melayani. Saat tidak dilihat oleh orang, kita anggap itu tidak penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita berpikir, itu cuma hal kecil. Cuma terima tamu. Kita berpikir karena itu tidak ada yang kita rugikan. Kita berpikir tidak ada apa-apanya sama sekali dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari, bukan karena kita tidak mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, kita tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk hal yang besar, itu karena kita menganggap remeh hal-hal yang kecil. Di situ justru kita menutup akan proses Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi kita hidup di zaman now. Di zaman yang mengagungkan akan hasil yang serba cepat. Maka seringkali apa yang kita lakukan, hal yang besar kita rayakan. Hal-hal yang viral kita puji. Yang terlihat langsung kita hargai. Gak aneh buat kita. Saya teringat, dulu kami masih punya motor edek-edek. Rumahnya di belakang sini, kontrak di belakang ini. Gak ada orang yang mau negur sapa kami. Bahkan kami diam, katanya orang Malang. Tapi bajunya itu aja yang dipakai. Mulai beranjak, kami dapat berkat motor Tiger. Mulai orang mulai. Sekarang beda lagi, naiknya sudah pakai mobil. Sapa Bapak Pendeta. Bahkan saya kalau dibonceng Fredik saja, orang, Tin, Pak. Kadang dia bingung, kok aku dipanggil Pak? Mungkin badanmu karena sama dikira ayah. Bapak Ibu, itu hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan. Kadang kita meremehkan hal-hal yang tersebut.
Yang kecil kita tidak mau menghormati, kita tidak mau menghargai. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal kecil yang tidak terlihat itu, yang tidak dipuji itu, dan yang tidak langsung menghasilkan apa-apa, seringkali kita dianggap tidak penting. Tetapi Yesus pada siang hari ini sedang berbicara kepada setiap kita sangat tegas dan sangat jujur. Yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10 tadi. Yesus katakan apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu, hal ini dengan kata lain apa? Yesus sedang mengatakan kepada kita bahwa di mata Tuhan, hal yang kecil itu bukanlah hal yang remeh. Tapi justru melalui hal-hal kecil itulah Tuhan melihat siapa kita sebenarnya. Seperti tadi yang saya buat ilustrasi dari jemaat Pos PI Sidoarjo. Hal yang kecil yang dia kerjakan, tapi ternyata orang melihatnya, orang memperhatikannya. Jadi di sini bukan saat kita seperti saya sekarang ada di mimbar. Tetapi saat dalam hidup sehari-hari. Bukan saat kita dilihat banyak orang. Tetapi saat tidak ada yang memperhatikan, justru di situ Tuhan memperhatikan. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak sedang mencari orang yang kelihatannya hebat. Tetapi Tuhan cari orang yang setia. Jadi jangan kita bangga kalau kita sering berdiri di sini. Tuhan tidak cari itu. Tuhan tidak lihat itu. Yes. Aku di sini mulai gereja ini dibentuk, dibangun. Aku orang nomor 1 selalu dipilih jadi majelis dan gak lengser-lengser. Bukan itu yang dicari oleh Tuhan. Tetapi yang dicari oleh Tuhan adalah orang yang setia. Maka hari ini melalui firman Tuhan kita diajak bukan hanya bermimpi tentang perkara besar, tetapi kita belajar setia dalam hal-hal yang sederhana, setia dalam perkara-perkara yang kecil. Karena hal yang kecil ini itu yang akan membawa kita untuk kita setia. Dan kesetiaan itu menuju kepada perkara yang lebih besar. Yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu Tuhan menilai kesetiaan, bukan besarnya perkara. Perhatikan, kita diajak oleh Tuhan bahwa yang pertama adalah Tuhan menilai kesetiaan, bukan besarnya perkara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi firman Tuhan katakan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil. Perhatikan, ayat ini bukan sedang berbicara tentang hal yang besar atau kecilnya tugas, tetapi tentang karakter hati kita. Yesus tidak berkata, barang siapa mendapat perkara besar, barulah dia setia.
Tetapi dibalik oleh Yesus. Barang siapa setia dengan perkara yang kecil, baru dipercaya perkara yang besar. Dalam bahasa Yunani, kata setia itu adalah pistos. Pistos, menunjuk pada orang-orang yang apa? Yang dapat dipercaya. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang punya konsisten. Yang ketiga adalah orang yang teguh memegang nilai. Yang keempat adalah tidak berubah hanya karena situasi. Bapak Ibu, arti dari kata setia. Yang pertama, dapat dipercaya. Kita bertanya dalam hidup kita, sudahkah aku jadi orang yang dapat dipercaya? Katakan arti yang kedua adalah konsisten. Jujur, kita masih naik, turun. Kalau itu menguntungkan saya, aku jalan. Tapi kalau tidak, no way. Kalau aku dalam pelayanan senantiasa dipuji-puji, semangat. Tapi kok Pak Pendeta nggak pernah yang ngomong aku, kamu hari ini sampaikan firman Tuhan baik. Memberkati saya, kok nggak ada ngomongan gitu. Nggak usah lah Pak Pendeta, aku melayani lagi. Itu yang saya katakan tadi, kita ini hidupnya masih naik turun. Bahkan yang ketiga dikatakan teguh memegang akan nilai. Bapak Ibu, jarang kita menemukan hal seperti itu. Bahkan tidak berubah hanya karena situasi. Bahasa Pak Pendeta, kalau lagi aku mood, ya aku jalan. Tapi kalau lagi aku enggak mood, ya udah duduk diam saja. Apakah itu sudah setia? Ada pujian, katakan, aku mau setia padamu Tuhan. Aku mau setia. Bapak Ibu, saat kita ngomong, aku mau setia, gampang. Tapi ternyata waktu kita lihat arti kata setia, hei, ternyata Lina, kamu belum setia. Karena kamu hidupnya masih angot-angotan, masih panas-panas tai ayam. Lagi diberkati, Tuhan puji, Tuhan haleluya. Giliran enggak, di mana Tuhan? Tuhan udah enggak sayang lagi sama aku. Ngapain aku melayani? Ngapain aku ke gereja? Apalagi yang kita lakukan tidak menguntungkan dalam hidup kita dan tidak dilihat oleh orang. Ngapain capek-capek? Seperti ibu tadi. Siapa yang ngelihat? Gak ada yang muji, teman-temannya gak ada yang ngomong, gak dikasih upah. Tapi setiap jam ibadah, Sabtu Minggu dia pasti datang lebih awal. Sebelum loseku datang, tempat ini sudah harus bersih. Sebelum teman-temanku datang beribadah, aku datang lebih awal untuk nyapu-nyapu. Hanya nyapu-nyapu. Tapi ternyata perlu yang namanya sebuah kesetiaan. Bapak Ibu, justru dari perkara kecil adalah hal yang rutin. Tidak mencolok, tidak dipuji, dan sering dianggap remeh. Tapi di sini Yesus sebenarnya sedang mengajarkan satu kebenaran yang sangat tajam. Yaitu apa? Tuhan tidak menunggu kita di perkara yang besar untuk menilai kita. Tapi Tuhan sudah menilai kita lewat
perkara-perkara yang kecil yang setiap hari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Contoh seperti tadi, jemaat yang di Sidoarjo, dia kerjakan. Walaupun tidak diawasi, walaupun tidak dilihat. Ketika kita berbicara, jujur dan tidak dilihat oleh orang. Ketika kita melayani dan gak ada yang memuji kita. Ketika kita bersikap, ketika kita tidak ada keuntungan langsung kepada kita. Itulah perkara-perkara kecil yang sesungguhnya yang sedang membentuk siapa sebenarnya kita ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang berkata, kalau saya diberi kesempatan besar, saya pasti setia. Tetapi firman Tuhan di sini yang sudah kita baca bersama-sama tadi, membalik logika itu. Kesempatan besar bukan ujian pertama. Tetapi kesetiaan dalam hal yang kecil adalah ujian yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ingat, kesempatan besar bukan ujian pertama. Tetapi kesetiaan dalam hal yang kecil itu adalah ujian yang sesungguhnya. Waktu itu memang kami tidak pernah berpikir kenapa dia datang duluan. Apa karena dia di rumah gak ada pekerjaan? Ternyata tidak. Dia harus urus anak kecil-kecilnya. Dia harus kasih makan dulu. Ternyata dia sudah tahu kalau hari Minggu yang tadinya pingin moler, aku cepet bangun, aku mau masak, aku mau ini, cepat anakku makan, aku pergi. Bapak Ibu, ternyata kita nggak pernah ngomong ke jemaat yang lain. Satu-satu ditanya oleh teman saya. Teman-temannya tunjuk dia. Bukan kami yang di mimbar terus, tapi dia. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Jika seseorang tidak jujur dalam hal kecil, pasti ia akan lebih mudah tidak jujur dalam hal yang besar. Jika seseorang tidak setia dalam hal yang sederhana, maka ia akan rapuh saat memegang tanggung jawab yang besar. Itulah sebabnya Tuhan sering menunda perkara besar, bukan karena ia kejam kepada kita, tetapi karena Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan lebih peduli pada siapa kita yang sedang dibentuk daripada apa yang sedang kita pegang. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa di mata Tuhan hal kecil adalah tempat latihan iman kita. Karena dari sanalah ia mempercayakan perkara yang lebih besar. Yang kedua, kita diajak oleh Tuhan, yaitu kesetiaan dalam hal kecil menyingkapkan sikap hati. Kesetiaan dalam hal kecil menyingkapkan sikap hati. Perhatikan ayatnya yang ke-10b. Dikatakan di sana, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus di sini membawa kita untuk lebih dalam. Ia tidak hanya bicara soal tindakan, tetapi
berbicara tentang sikap hati. Kesetiaan dalam hal yang kecil adalah cermin. Cermin apa? Cermin batin. Karena melalui perkara kecil terlihat siapa kita sebenarnya, bukan siapa kita di depan banyak orang. Karena apa? Jujur, kadang-kadang kita bisa senyum manis di depannya Valen. Tapi di belakang Valen, inginnya tadi itu kebanyakan dari kita manis di depan, di belakangnya nusuk. Lihat, melalui perkara kecil terlihat siapa kita sebenarnya. Bukan siapa kita di depan banyak orang. Kenapa? Kadang-kadang kita hanya ingin dilihat orang. Kita hanya ingin dinilai oleh atasan. Kita hanya ingin ada pujian dengan apa yang kita kerjakan. Dan juga kita hanya ingin sebuah keuntungan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkara kecil ini biasanya terjadi saat apa? Saat tidak ada yang memperhatikan. Saat tidak ada yang memuji kita. Saat tidak ada konsekuensi langsung. Disitulah kita benar-benar sedang diuji oleh Tuhan. Kenapa Yesus katakan, kalau seseorang tidak benar dalam perkara kecil, maka masalahnya bukan pada besarnya tugas tadi, melainkan pada integritas hati kita, sikap hati kita. Karena apa? Hati yang setia itu tidak bergantung pada besar kecilnya upah. Ada atau tidaknya sorotan, mudah atau sulitnya keadaan. Tetapi hati yang setia itu melakukan yang benar. Kenapa? Ia tahu Tuhan itu melihat. Bapak Ibu, saat saya bolak-balik baca akan ajakan Tuhan yang kedua, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, buat aku tetap setia. Dan kami ingat waktu tim Korea datang ke tempat ini, mereka bertanya, apa yang dicari sama keluarga Pak Pendeta sehingga bertahan di tempat ini? Waktu itu kami jawab, kami nggak cari apa-apa, tapi kami mau belajar setia melayani Tuhan di tempat ini dengan segala situasi, kondisi, keadaan di tengah-tengah pelayanan kami. Dan Bapak Ibu, dengan berbarengnya situasi, kondisi, tengah-tengah pelayanan kita di tempat ini, ibu saya sakit dan harus operasi. Dan Fredrik ikut di sana. Pak Agus itu langsung ngomong, Lina, Fredrik harus kamu bawa. Pikir saya, dari mana aku mau nyekolahin anakku? Kondisi jemaat seperti ini. Tunjangan bapaknya aja kalau ada dikasih sama majelis. Kalau tidak ada, ya sudah, nggak ada. Jujur Bapak Ibu, itu sangat berat. Dengan situasi pelayanan yang seperti itu, ditambah keluarga yang seperti itu. Akhirnya saya pulang dan saya bilang kepada Bapak Ibu saya, oke, Fredrik saya bawa. Jujur Bapak Ibu, waktu saya pulang, yang ngongkosin pun mama saya, balik ke tempat ini yang ngongkosin pun mama saya, karena nggak ada uang untuk jemput Fredrik.
Sampai di sini, mau sekolah di mana? Kami antar ke SD Duren. Dia bilang, aku nggak mau, Ma. Kamar mandinya jorok. Ya karena anak kami di sana sekolah. Waktu mau kami bawa ke sini, kami daftarkan dia di Kalam Kudus dan sama neneknya juga di sana. Disekolahkan di Aletea karena kami Aletea itu punya mulai dari TK sampai dengan universitasnya. Jadi anak kami di sana ya sudahlah karena mamanya dulu di Aletea, anaknya juga taruh di sana. Sampai di sini SD Duren, enggak mau Mama. Pikir kami kalau sekolah di Bethel, apa yang mau kami bayarkan? Akhirnya ke Maranatha. Sama, perlu ongkos gede. Akhirnya bapaknya memberanikan diri, taruh anaknya di Bethel. Dia katakan dengan pengurusnya di sana, saya daftarkan anak saya dengan iman. Mungkin pendetanya geleng-geleng, gimana dengan iman? Bapak Ibu hanya setia ini. Tapi di situ Tuhan kasih saya sebuah pekerjaan, pelayanan di SD Maranatha. Bapak Ibu, jujur, waktu saya ditawarin Bu Endang, wah puji Tuhan. Saya bisa ngajar dengan bayangan sekolah swasta gitu loh. Sekolah Kristen gitu loh. Tapi Bapak Ibu, saya sudah diterima, sudah oke, bekerja di sana. Bapak Ibu mau tahu kepala sekolah saya waktu ya gajian lah bahasanya gitu. Amplop itu dipegang tinggi-tinggi begini. Dia katakan apa? Bu Lina, minta maaf. Ini bukan gaji Bu Lina, tapi ini hanya transport Bu Lina. Untuk transport pun kurang. Pikir saya, enggak apa-apa kan masih transport belum gajian. Karena waktu itu saya baru 2 minggu. Bapak Ibu sampai di rumah saya buka, oh Tuhan terima kasih. Saya kasih tahu suami saya, gimana lanjut apa enggak. Dia bilang apa, enggak usah. Kalau gitu cuma capek. Tapi saya bilang enggak apa-apa, saya mau terus. Sambil berjalan saya terus katakan, Tuhan, aku mau setia melayani Tuhan. Dan saya ingat betul lagu yang dituliskan oleh dosen kami. Kemanapun kami diutus, kami siap. Sampai ke desa pun, ke pelosok pun kami siap. Apapun keadaannya kami siap. Itulah yang menguatkan saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih bertahan di SDK Maranatha. Bahkan kami seringkali berkelakar. Saya bilang dengan jemaatku aja yang ngasuh bocah, gede dia daripada pendapatan kita. Tapi kami bersyukur. Ya mungkin Mama Daniel yang pernah lihat, guru-gurunya datangnya lebih awal kecil kayak saya langsing, ukuran baju S, sekarang sudah melar sampai jadi XXXL. Dari mana? Enggak tahu. Dan memang tidak mudah. Siapa sih orang yang enggak mau melihat sebuah hal, keuntungan? Semuanya pasti dihitung. Berapa ongkosku, berapa ononya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah hujan. Waktu itu kami motornya udah dek-dek, bonceng di depan Iva, di tengah bapaknya, baru Fredrik, baru saya pakai jasan. Makanya sekarang Bapak Ibu kalau hujan saya diantar Bapak, saya selalu bilang, jangan kencang-kencang, jangan semprot orang yang naik motor itu. Kan biasanya naik mobil, mentang-mentang di dalam mobil, kenceng pret, walaupun pakai jas hujan. Saya bilang kita pernah di sana, kita pernah mengalami seperti itu. Malah sekarang dibalik, kami yang disempret motor, prak. Saya bilang gak apa-apa, puji Tuhan. Perlu itu ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan tidak tertipu oleh tampilan luar kita. Saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak tertipu oleh tampilan luar kita. Pelayanan kita bisa terlihat aktif,
tetapi hati bisa kosong. Kata-kata kita bisa terdengar rohani, tetapi sikap hidup kita bisa tidak jujur. Makanya tadi pujian katakan, kita masuk. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Bu pendeta terbatas dengan tembok, dengan pintu. Bapak Ibu sudah di luar, yang dilakukan apa di sana, Bu pendeta udah enggak lihat. Tapi Tuhan lihat. Tuhan tahu. Sampai kita masuk ke kolong pun Tuhan lihat. Oleh karena itu ada lagu sekolah minggu katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Entah itu baik atau tidak baik. Itulah sebabnya Tuhan memakai perkara-perkara kecil sebagai alat pembongkar hati. Kita nggak bisa nutupi di hadapan Tuhan. Dan Yesus mengajarkan satu prinsip rohani di dalam hidup kita. Yaitu Tuhan tidak sedang mencari orang yang tampak besar. Tetapi Tuhan cari hati yang lurus dan dapat dipercaya. Karena itu kesetiaan bukan soal kemampuan besar, tetapi soal kesediaan hati untuk tetap benar meski tidak dilihat oleh siapapun. Bapak Ibu, ini sering terjadi di tengah-tengah pekerjaan kita. Biasanya ibu kepala sekolah itu kalau mau keluar, pamitnya ke saya. Kenapa saya harus menggantikan beliau di kelas 6. Nah, kalau sudah begitu saya diam. Saya nggak kasih tahu teman-teman bahwa besok beliau akan rapat ke sana-sana, jam berapa-berapa saya diam. Tapi nanti kalau beliaunya sudah share, maaf, saya 2-3 hari atau 1 hari penuh besok nggak datang sekolah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang biasanya pagi 6:30 sudah dari sekolah, ini belum nongol, datang nyantai. Nah, itulah Bapak Ibu, hidup kita. Kita hanya mau dilihat oleh orang. Tapi mari kita bersama-sama belajar bahwa ada mata Tuhan yang memperhatikan kita, melihat kita. Dan Tuhan memakai perkara kecil bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menyatakan siapa kita dan membentuk hati kita untuk layak dipercaya. Yang ketiga, yaitu kesetiaan hari ini menentukan kepercayaan Tuhan esok hari. Ingat, kesetiaan hari ini menentukan kepercayaan Tuhan esok hari. Perhatikan ayatnya yang ke-11 sampai dengan 12. Di sana ada dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian ini Yesus membawa kita untuk melihat masa depan. Masa depan apa? Masa depan iman kita. Kesetiaan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang apa yang Tuhan bisa percayakan kepada kita nanti. Tuhan tidak memberikan perkara besar secara acak. Ia mempercayakannya kepada mereka yang terbukti setia hari demi hari.
Sulit Bapak Ibu. Sebenarnya jujur, kalau Bapak sudah ngomong, kalau hujan-hujan, atau kita pergi kerja kita nggak mau, terlambat. Hujan pun kita terabas. Tapi untuk Tuhan, kita santai. Nggak apa-apa. Hujan, nggak apa-apa. Itu sebenarnya hati saya di sini teriris, walaupun suami saya sendiri yang ngomong. Sebetulnya saya bisa berdalih dengan ayat-ayat firman Tuhan, tapi saya Tuhan, itu saya gitu ya. Dan saya bisa banyak alasan. Seperti hari Rabu dia bilang, ibu ini hebat. Luar biasa. Tapi kalau ke gereja selalu terlambat. Waktu itu Mama Mai kalau nggak salah saya bilang, dia kan nggak ngurusin dapur, nggak ngurusin ini. Kalau hari Minggu mana ada bapak ibu yang taruh motor begono begini, pasti saya, ayo Dharma, motornya itu majukan, Dharma angkat dan pinggirkan. Jadi saya dengan Dharma jadi satpam dulu. Kalau sudah selesai jadi satpam, jadi tukang parkir, bareng masuk, ayo Le masuk. Saya bisa alasan begitu. Nggak usahlah di rumah saja. Kipas nyala semua, Iva berangkat. Yang ngunci. Nah, bisa buat alasan. Tapi di sini saya selalu katakan, Tuhan, aku mau seperti mereka itu loh. Datang gitu. Dan kalau sudah begitu saya ingat mama saya. Karena bagian tukang kunci. Kayak gitu, atur-atur. Nah, dulu ada yang nemani, Uti nih. Jadi setempel Uti dengan saya itu sama satpam. Orang ibadah di sini, saya bilang Uti di sini ya, saya lihat yang ke sana. Kenapa? Situasi itu tadi yang membuat saya dan Uti menjadi satpam. Apalagi sudah banyak motor. Di sana ya, aku yang sana ya, lihat-lihat. Oh aman nggak ada, kita di situ duduk. Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu yang tidak pernah kita sadari dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan tuh lihat semuanya itu. Dan setiap kita belajar. Buktikan kesetiaan kita. Sehingga kita bisa dipercaya. Terbukti dari setiap hari. Kenapa kesetiaan hari ini itu adalah investasi rohani. Jadi kita hidup, jangan hanya memikirkan investasi duniawi. Kita memikirkan, menumpuk, menginvestasi. Harus punya rumah segini, punya segini, nanti kalau enggak, wah. Semalam tuh enggak tahu Bapak bilang, memang kita enggak bisa kalau hanya dua-dua kerja pun enggak cukup. Mesti harus punya usaha dalam hati saya. Usaha mana yang mau kita tabung aja enggak ada. Kita mau punya invest. Memang itu perlu. Bapak Ibu jujur kalau saya di sekolah saya sudah duduk ngobrol. Teman, ambil rumah di sana buat investasi aja nggak apa-apa. Kita sudah punya nanti. Itu kalau tahun depan begono. Ya rumah kita terjual mahal. Yang satu enggak, aku ini. Saya banyak dia. Kenapa? Apa yang mau saya buat? Tetapi saya bersyukur ya. Kemarin kami waktu retreat ibu-ibu gembala sambil mempersiapkan untuk acara besok. Kami berkelakar masing-masing. Ada salah satu teman yang merasa diri sudah tua gitu ya. Dan kami pelayanan, dia bilang kalau ibu-ibu ini enak karena dari muda sudah menyerahkan diri untuk melayani. Sudah banyak tabungan kalian. Tapi aku belum, dia bilang gitu. Kita nggak nyambung karena ada salah satu teman, tabungan apa? Nggak ada tabungan. Yang saya maksud bukan tabungan uangmu di BCA atau di BRI atau di BNI dan lain sebagainya. Tapi tabunganmu di surga itu sudah lebih banyak daripada saya. Karena apa? Saya dulu memang kerja dulu.
punya duit, punya rumah, baru saya ketemu dengan suami saya ini, maka baru di situ saya melayani Tuhan, baru di situ saya bisa memperhatikan jemaat ini, saya baru persembahan dan lain sebagainya. Tapi untuk ibu-ibu ini dari masih muda, sudah korbankan pekerjaan, pilih melayani. Saya pikir ya juga ya. Nah kemarin saya juga sama Bapak mikir gini, rumah sendiri aja gak punya, tapi memikirkan jemaat siapa yang belum punya rumah. Didoakan, Tuhan Yesus berkati itu supaya punya rumah. Kalau gak ada, nah ini lirik, sepertinya kita sok kaya, padahal gak ada apa-apanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini, mari kita bersama-sama belajar seperti firman Tuhan hari ini. Kesetiaan kita ini ternyata merupakan investasi rohani bagi kita. Apa yang kita lakukan sekarang itu sedang membentuk batas kepercayaan Tuhan atas hidup kita. Tetapi seringkali kita berkata, Tuhan, pakai aku lebih besar. Berikan aku tanggung jawab yang lebih berarti. Tetapi apa? Justru Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau setia dengan yang ada di tanganmu sekarang? Yesus mengajarkan prinsip ini dengan sangat jujur. Jika seseorang tidak dapat dipercaya dalam hal yang sementara, bagaimana Tuhan akan mempercayakan yang kekal dan bernilai sejati? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lebih peduli siapa kita saat menunggu daripada apa yang kita kerjakan saat dipercaya. Karakter dibentuk sebelum kepercayaan diberikan. Kesetiaan selalu mendahului pemakaiannya. Lihat contoh firman Tuhan. Yusuf setia sebagai budak dan tahanan sebelum dia dipercaya memimpin Mesir. Daud setia menggembalakan domba sebelum dipercaya menggembalakan bangsa. Para murid setia mengikut Yesus dalam hal yang sederhana sebelum diutus untuk membawa Injil ke dunia ini. Lihat, tidak satu pun dari mereka melompat langsung kepada perkara yang besar. Tapi dari yang kecil dulu, baru dipercaya ke yang besar. Oleh karena itu, mari kita belajar, jangan meremehkan hari-hari biasa. Justru disitulah Tuhan sedang menilai kesetiaan kita. Kesetiaan hari ini itu akan terlihat. Cara kita bekerja mesti lelah. Cara kita melayani meskipun tidak dipuji. Cara kita jujur meski bisa bersembunyi. Cara kita taat meski belum melewati hasil. Mungkin tidak ada perbuatan besar hari ini. Mungkin tidak ada sorotan bagi kita. Mungkin juga tidak ada yang memperhatikan kita. Tidak ada yang melihat kita. Tidak ada sebuah penghargaan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Tuhan melihat dan Tuhan mencatat apa yang Tuhan percayakan besok ditentukan oleh kesetiaan kita hari ini.
Jadi jangan berharap lebih. Tetapi mari kita belajar bersama-sama. Setia hari ini baru dipercaya. Karena hari inilah yang menentukan. Karena itu di mata Tuhan hal yang kecil bukanlah hal yang remeh. Dan itulah pintu menuju sebuah kepercayaan yang lebih besar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu pernah menanam sebuah pohon? Pohon di samping kita atau di depan Bu Pendeta, itu saya tanam dari kecil. Gak langsung gede. Tapi kita lihat, pohon itu mengalami sebuah pertumbuhan. Sebuah proses di dalam diri pohon itu. Jadi pohon yang besar itu tidak tumbuh dalam semalam. Nah, akar yang kuat itu tumbuh di bawah tanah. Tidak terlihat. Tetapi kalau akarnya lemah, pasti pohon tinggi itu akan tumbang. Jadi kalau kita tanam, kalau akarnya itu tancap ke dalam, dia akan kuat. Tapi kalau kita tanamnya hanya sekedar cangkul-cangkul dan kita tancap, gak lama kena ada angin, dia akan roboh. Begitu juga dengan iman kita. Yang terlihat oleh Tuhan bukan tinggi pelayanan kita, tetapi kedalaman kesetiaan kita. Oleh karena itu mari kita bertanya kepada diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah saya setia di dalam doa secara pribadi? Di dalam membacakan firman Tuhan secara pribadi? Apakah saya sudah jujur dalam hal-hal yang kecil? Apakah saya bertanggung jawab walaupun tidak dilihat? Atau apakah saya melayani dengan hati? Bukan karena terpaksa. Ingat, Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal yang besar hari ini. Tuhan hanya meminta setia hari ini. Karena kesetiaan hari ini adalah pintu kepercayaan Tuhan untuk esok hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar. Jangan remehkan hari-hari yang biasa. Jangan remehkan tugas-tugas kecil yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Dan jangan pernah remehkan ketaatan yang sederhana. Karena apa? Di mata Tuhan, hal yang kecil bukan hal yang remeh. Maka mari setialah dalam hal yang kecil dan biarkan Tuhan sendiri yang mempercayakan perkara besar menurut waktu Tuhan. Kita hanya belajar setia. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa.